Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuli Triwibowo. Saya saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Bhayangkara, Surabaya, Prodi Teknik Informatika, semester 6. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi tentang cloud computing. Seperti di judul, cloud computing menggunakan OpenStack. Cloud computing itu apa sih? Cloud computing itu menjadikan internet sebagai server kita yang kemudian diteruskan ke data center. Dalam artian kita tanpa menginstalasi software, kita langsung menjalankan software tersebut asal terkonek dengan internet, dan data-data yang kita dapatkan dari software tersebut itu pun juga akan tersimpan secara virtual atau tersimpan di internet. Kemudian, setelah dari internet akan meneruskan ke data center, berbeda dengan aplikasi pada umumnya. Jika aplikasi pada umumnya kita harus menginstal terlebih dahulu, sehingga dapat memenuhi penyimpanan dari PC atau laptop kita. Cloud sendiri dibagi menjadi 3 macam. Ada PaaS, IaaS, dan SaaS. SaaS ini biasanya digunakan sehari-hari kepada orang-orang secara umum seperti Google Drive, Gmail, sedangkan PaaS ini berupa platform seperti Amazon. Untuk IaaS ini meliputi server, network, penyimpanan, sebagai contohnya adalah OpenStack. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu OpenStack. OpenStack sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh NASA dan Space Hosting. Untuk yang berkontribusi dengan OpenStack atau terintegrasi seperti member-membernya, di sini tertera ada Platinum member, ada Ubuntu, SUSE, HP, Nebula. Sedangkan untuk Gold member ada Intel, Hitachi, Ericsson, Juniper, Yahoo. Siapa sih pengguna OpenStack? Pengguna OpenStack biasanya dari developer, terus penyedia layanan, terus perusahaan yang memiliki data-data mahal sehingga mereka menyewa cloud seperti OpenStack. Cloud sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Untuk public cloud biasanya digunakan secara umum dan secara bebas dan gratis dan bisa diakses dimanapun. Sedangkan untuk private cloud hanya untuk orang-orang tertentu. Biasanya private cloud ini membayar lebih untuk keamanan cloudnya. Dan untuk pengguna private cloud sendiri ini biasanya untuk satu perusahaan kecil atau dalam satu lingkup perusahaan itu saja. Karena private cloud ini kita dapat mengendalikan resource dari cloud itu sendiri, server cloud itu sendiri. Sedangkan untuk hybrid cloud ini adalah mix dari public cloud dan private cloud. Dan OpenStack sendiri itu termasuk ke hybrid cloud karena OpenStack bisa kita setting menjadi public cloud atau private cloud. Untuk komunitas dalam teknologi cloud sendiri seperti ada di grafik, untuk OpenStack jauh melampaui dari cloud teknologi lainnya sekitar 6.600, sedangkan teknologi cloud yang lainnya dalam segi komunitas tidak sampai mencapai 3.000. Untuk developer mencapai lebih dari 2.000, sedangkan teknologi cloud yang lain-lainnya tidak sampai dengan 500. Untuk organisasi yang menggunakan teknologi cloud menyampai 600, sedangkan teknologi cloud yang lainnya hanya mencapai sekitar 100. Di sini kita simpulkan bahwa OpenStack itu menurut saya lebih lengkap. Kenapa? Karena OpenStack itu tidak ada lisensi. Kedua, kita bisa menggunakan API. Ketiga, kalau seumpama kita mengambil objek dari Amazon,
bisa kita implementasikan ke OpenStack, karena Amazon juga terimplementasi sama OpenStack ini. Terus kita akan menjelaskan arsitektur dari OpenStack. Arsitektur OpenStack ini secara umum terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada dashboard dengan kode name horizon. Yang kedua ada identity atau disebut keystone. Ada volume service atau Cinder. Ada compute atau Nova, image yang disebut glance, object storage atau switch, dan ini ada networking. Untuk dashboard sendiri ini sebagai layar GUI dari OpenStack. Jadi dia mengontrol semua sumber daya dari OpenStack. Dia diberikan akses kontrol dan kita memonitornya. Sedangkan identity atau keystone ini sebagai autentikasi kita untuk menggunakan sumber daya OpenStack. Jadi ini identity juga mengenai keamanan cloud. Untuk OpenStack networking ini sebagai sarana kita berhubungan dengan virtual OpenStack yang lainnya, atau kita berhubungan dengan network lainnya. OpenStack yang bagian networking ini juga mengatur tentang IP address, MAC address, VPN, juga mengatur tentang firewall OpenStack kita. Terus ada Cinder. Cinder ini bisa disebut dengan block storage. Kenapa disebut block storage? Karena ini menyimpan data di disk kita dalam bentuk blok, atau biasanya dalam bentuk atau biasa disebut dengan volume. Cinder ini bisa digunakan sebagai hard disk virtual kita. Kalau compute ini sebagai mesin virtual kita. Maksud saya dengan mesin virtual seperti kita menggunakan virtual machine, compute ini sebagai GUIS OS. Jadi compute ini sebagai virtual machine kita, sedangkan Cinder ini sebagai hard disk virtual, bisa digunakan hard disk virtual kita sebagai penyimpanan blok. Untuk image glance ini seperti di VirtualBox ya, sebagai virtual hard disk image. Jadi dia menyimpan data berupa image. Nah, nanti data-data tersebut diupload ke Nova, seperti kita mendownload OS yang berupa ISO atau berupa image, kemudian diupload ke VirtualBox. Nah, ini sama cara kerjanya dengan image. Image nanti kita upload ke mesin virtual kita atau yang disebut Nova, OpenStack yang berjalan di atas virtual, yang berjalan di mesin virtual sendiri sebagai VDI atau Virtual Disk Image. Untuk kemudian nomor 7 ada Object Storage Swift. Object Storage Swift ini sebagai penyimpanan kita. Jadi kita bisa menyimpan atau mendownload sebuah objek. Kemudian saya akan menjelaskan perkembangan OpenStack dalam 5 tahun ke belakang. Dalam tahun 2015 bulan 4 ada OpenStack merilis series bernama Kilo, Liberty, sedangkan 2016 Mitaka, Newton. Untuk 2017 merilis Okata, Pike. Untuk tahun 2018 ada Queens, Rocky. 2019 ada Stan, Train, Yusuri, dan 2020 saat ini ada Yusuri, dan bulan 10 tanggal 14 bulan 10 tahun 2020 besok OpenStack akan merilis versinya bernama Victoria. Apa sih kelebihan OpenStack? Karena OpenStack ini termasuk platform yang independen atau berdiri sendiri, open source, gratis, bisa diakses siapapun, open arsitektur, terus jumlah dari komunitas di balik projectnya itu juga lumayan banyak, seperti grafik yang saya jelaskan tadi.
OpenStack sendiri juga memiliki komunitas yang besar. Industri, perusahaan, atau organisasi yang di balik OpenStack juga banyak ikut terlibat di dalam proyek yang berkaitan dengan OpenStack. Dan tentunya OpenStack tidak ada biaya lisensi tambahan, sehingga tidak ada biaya pembengkakan lagi bagi penyewa jasa cloud OpenStack. Sekian presentasi saya. Semoga teman-teman paham. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.